Di jalan ini banyak warga yang mengatakan sering terjadi penampakan makhluk-makhluk ekstrim. Kalau yang lewat itu mungkin ya, kalau saya sih belum ya, ya sering melihat penampakan-penampakan. Dan di jalan ini warga menceritakan dulu konon ada sepasang pengantin yang hilang dengan tiba-tiba. Seperti sosok gitu, sepasang pengantin yang hilang itu. Ya, yang hilang itu. Untuk itu, tim Padepokan Sultan Hasanuddin akan menguak misteri di balik cerita warga. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa? Cantik ya Nyai. Dan kenapa? Silaturahmi, terang doang. Cing aya legenda tikolot abdi atau tikolot masyarakat di dieu aya panganten baheula anu leungit ngadadak. Legendana di dieu. Mbah tahu? Kancolah manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, para netizen, para subscriber Sultan Hasanuddin dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam bahagia, salam sehat walafiat. Kami dari Padepokan Sultan Hasanuddin malam ini akan mencoba mengungkap sebuah misteri atau sebuah legenda di mana tempat ini adalah salah satu permintaan dari subscriber atau netizen ingin diungkap di tempat ini apa sebetulnya misterinya, karena banyak legenda dan cerita yang turun-temurun dari orang tua ke anak, ke cucu, dan sampai sekarang. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kita akan mencoba memanggil salah satu tokoh atau masyarakat yang insya Allah sudah ada nih sepertinya. Mangga, Kang, siapa? Iya. Ya. Selamat malam. Malam. Saya bicara dengan siapa? Kang Opik. Para sobat yang berbahagia, ini adalah salah satu masyarakat di sini yang insya Allah akan menceritakan sedikit tentang kronologis misteri tempat yang akan kita ungkap di sini. Namanya Kang Opik. Iya. Maaf Kang, ini teh apa ya nama ininya, daerahnya? Daerahnya Kampung Pasir Kepuh ini. Kampung Pasir Kepuh. Ya, Pasir Kepuh. Desanya? Kamuning ini. Desa Kemuning, Iya. Kampung Pasir Kepuh. Kecamatan? Kecamatan Tunjung. Tunjung ya. Kotanya Serang ya? Kota Serang. Oh gitu. Nah, apa Kang ceritanya di sini? Jadi dulunya di sini ya, konon ya, kata Iya. orang dulu itu ada penganten. Pas di sini pengantennya hilang. Gitu. Pengantennya hilang, nggak tahu kemana. Jadi waktu ada penganten sedang diiringi atau sedang cuma dia berdua aja berjalan sepasang? Sedang diiring. Sedang diiring. Kan dulu mah kan jalan ya, kita jalan kan pakai apa gitu jalan kan ya. Pas di sininya hilang. Dan yang mengiringannya nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang? Iya. Legendanya seperti itu. Iya. Jadi pertanyaannya mungkin kepenasaranan para netizen atau jemaah-jemaah Sultan Hasanuddin, Padepokan Sultan Hasanuddin ya, salah satunya menanyakan ingin bagaimana pengantin itu bisa hilang, gitu ya. Aduh, itu maaf para sobat netizen yang berbahagia,
kita sedang mengambil live di jalan, maka mungkin harus agak sedikit hati-hati ya, banyak Ya. ini mobil yang lewat. Nah, terus Kang, cerita apa yang sampai sekarang istilahnya viral ya kalau bahasa sekarang Ya. itu tentang tempat lokasi ini? Jadi Secara mistiknya Kang, secara goibnya. daerah sini itu sering ya, sering kalau yang lewat itu mungkin ya, kalau saya sebelum ya, ya sering melihat penampakan seperti sosok gitu, sepasang pengantin yang hilang itu. Ya, yang hilang itu. Kalau boleh saya tanya Kang, kira-kira kejadiannya itu kapan gitu? Zaman kapan? Itu kejadiannya ya sebenarnya sampai sekarang juga masih ya, yang suka melihat mah gitu ya. Bukan kejadian peristiwa pengantin itu hilang? Itu udah dulu banget gitu ya. Dulu udah lama itu, udah lama. Jadi ceritanya ini turun menurun gitu ya. Udah lama itu kejadiannya. Jadi cerita ini pun didapat dari orang tua dulu. Dari orang tua dulu. Dari Uyut. Dari Uyut ya. Jadi katakanlah bisa legenda ya. Jadi nggak tahu pastinya. Nggak tahu pastinya. Kapan zaman Belanda atau zaman kerajaan nggak tahu. Ya. Ya begitulah para sobat, kita telah mendapatkan sepenggalan informasi tentang tanjakan pengantin ya namanya. Tanjakan pengantin. Nah, sedangkan Padepokan Sultan Hasanuddin akan mencoba mengungkap, menggali, mencari informasi dari sisi goibnya. Kita akan mencoba dengan cara mediumisasi, menggunakan mediator, kita panggil sosok goib yang paham tentang kejadian tersebut. Yang Allah izinkan malam ini, insya Allah saya akan mencoba untuk mediumisasi. Kira-kira siapa ini jemaah Padepokan Sultan Hasanuddin yang mau jadi mediatornya? Pak Juman. Pak Juman. Kalau dilihat dari kamera, ini kita langsung dihadapkan dengan lebatnya pohon-pohon yang sangat besar sekali. Dikatakan besar sih enggak, cuma lebat dengan apa ya sebutnya ini, akar atau apa? Arei. Arei ya, kalau bahasa ini sebutnya arei. Banyak arei. Ya. Dan kalau dilihat dari jalannya udah kelihatan para sobat, yang sebut dengan tanjakannya udah kelihatan ini. Ini tanjakan pengantin di mana lihat motor aja ngegasnya udah beda tuh. Suara gasnya itu berarti benar-benar tanjakannya sangat kerasa sekali. Kemiringan kemungkinan bisa 30 derajat kemiringannya. Nah, itu. Ini posisi sudah jam berapa sekarang ya? Malam ya. Sangat ideal sekali. Kita akan mencoba untuk mediasi ya. Sosok goib yang paham dan tahu tentang peristiwa tersebut. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, dan saya mohon doanya kepada para netizen, para subscriber, semoga acara ini dari awal sampai akhir lancar apa adanya, tidak ada halangan. Ayo, di mana ini kita akan mediumisasi? Para sobat Padepokan Sultan Hasanuddin, alhamdulillah saya sudah menemukan ya salah satu teman saya yang bersedia untuk menjadi mediator. Kita akan mencoba mengungkap misteri tentang tanjakan pengantin ini. Hanya dari sisi goibnya saja yang kami bisa, dan saya akan coba. Jadi sebelum saya memulai mediumisasi ini, saya sedikit bukan berpesan ya sebutnya. Jadi meminta kepada para sobat sekalian bahwa yang namanya goib itu hanya sebatas menerima informasi, kita mencoba menggali informasi, terus mencari apa ya bahasanya itu. Jadi sebetulnya gini. Jadi segala sesuatu yang keluar dari informasi yang keluar dari goib, jangan jadikan suatu kebenaran mutlak. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya dijadikan sebatas informasi, pengetahuan, dan wawasan saja dari sisi goibnya. Gitu. Saya akan mencoba menarik sisi goib yang diizinkan oleh Allah, insya Allah yang terkuat, untuk masuk ke mediator, dan kita akan mencoba untuk berkomunikasi yang di wilayah tanjakan pengantin ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, dengan izinmu dan izin kami sangat cahaya Tuhan. Saya proteksi mediator dari berbagai macam penyusup yang datang dari luar maupun dari dalam. Allahu otomatis terproteksi, terlindungi, 9 ruh dan 7 sukmanya tidak bisa diganggu, diambil. Allahu kuat, benteng dibentengi kuat. Allahu bila-bila sallallahu Muhammad. Sosok goib otomatis bisa mensinkronisasi energinya, cara bicaranya, gerakannya hanya dibatasi menguasai kepala dan badan saja. Ya sallallahu Muhammad Allah. Ya Allah, ya Rabbi, dengan izinmu dan izin guru kami saking cahayanya, saya tarik energi yang terkuat, yang diizinkan, yang paham tentang cerita misteri sepasang pengantin yang hilang di tempat ini untuk hadir masuk ke mediator. Allah. Sinkron. Kita suara otomatis nyambung. Para sobat yang berbahagia, saya telah mencoba memasukkan sosok goib yang diizinkan untuk bisa menguak sebuah misteri, mewakili dari berbagai macam pertanyaan dari netizen atau dari jemaah Padepokan Sultan Hasanuddin, atau dari yang timbul pertanyaan itu dari masyarakat. Apa sebetulnya yang kejadian atau yang terjadi pada sosok sepasang pengantin yang hilang? Sampai sekarang pun informasinya belum terungkap. Kenapa bisa hilang? Di saat terjadi apa bahasanya itu seserahan kalau orang sini bilang. Nah, atau enggak bahasanya apa munjungan gitu banyak. Tetapi secara goib hilang tanpa diketahui penyebabnya. Misterinya itu apa? Selamat malam. Otomatis bisa bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Saya bicara dengan siapa? Anggukan saja. Ngerti bahasa saya? Bisa bicara? Kenapa diam aja? Bisa bicara bahasa manusia? Mungkin masih sinkronisasi ya. Kenapa? Siapa ini? Siapa? Cantik ya Nyai. Maaf Nyai, kalau tadi saya memanggil sosok goib yang paham tentang cerita kejadian sepasang pengantin yang hilang ini, kenapa kok saya panggil Nyai yang datang? Apa Nyai paham tentang kejadian tersebut? Enggak paham? Kok Nyai yang datang? Kenapa? Kenapa? Kenapa di sana? Ayo bicara Nyai. Semakin ditahan, semakin timbul ingin bicara. Tuh. Ayo. Semakin ditahan, semakin diam, semakin ingin bicara. Hanya kejujuran dan kebenaran yang keluar. Ya tidak bisa berbohong. Apabila yang disampaikan atau yang dikatakannya dusta, maka otomatis akan panas terasa terbakar dan tuh Nyai. Ya. Ayo, semakin diam semakin ngomong. Kenapa? Di mana Nyai? Dari sana saya. Dari mana? Bisa kamera menyorot tempat yang dia sebutkan tadi kemana? Nyai, kan di sana itu hanya pohon-pohon aja, banyak pohonnya. Nyai yang dari pohon mana itu? Dari wilayah mana? Dari sebelah situ.
Dari sana, ya udah nggak apa-apa. Walaupun yang saya panggil tadi inginnya sih makhluk atau sosok goib yang paham tentang cerita hilangnya sosok pengantin tersebut di tempat sini, sehingga masyarakat menjulikinya ini adalah tanjakan pengantin, tapi nggak apa-apa. Nyai itu golongan apa? Sama Kunti. Oh, Kunti. Oh, Nyai itu Kunti ya. Jadi saya. Terus Nyai udah lama tinggal di sini? Nyai tahu ceritanya? Oke. Kalau begitu, setidaknya Nyai tahu apakah sosok dua goib pengantin itu, sepasang pengantin itu masih ada di sini? Tidak ada. Tidak tahu. Hah? Tidak ada apa tidak tahu? Tidak ada atau memang tidak tahu? Tidak tahu. Tapi ada. Katanya Ada. Sosok goibnya. Pengantin, sepasang pengantin itu ada. Ada di sininya ya, hadir. Di mana? Di sana. Kelihatan sama Nyai ada sekarang. Tapi Nyai tahu bahwa kalau ada penampakan yang dilihat oleh masyarakat atau salah seorang yang lewat ke sini itu benar mereka yang menampakkan. Tidak tahu juga. Aduh, para sobat, sayang sekali ini yang hadir ternyata tidak. Kenapa Nyai masuk? saya lagi main. Hah? Saya lagi main di sana. Main? Ah. Oke, kalau begitu saya akan ubah ini informasinya nih, karena tadi ada permintaan dari jemaah tentang ternyata di sini selang mungkin 10 meter dari tempat saya duduk di sini ada rumah kosong yang sekarang masih kosong katanya. Dan informasi yang saya dapat dari masyarakat bahwa siapapun yang mengisi rumah tersebut tidak kuat gitu. Nyai sekalian aja lah. Berhubung Nyai udah di sini, saya mau tanya sama Nyai. Dengan izin saya, Allah, energinya bertambah kuat untuk memberikan informasi yang tidak ada rasa takut. Allah, Nyai tahu rumah yang di sana yang saya lihat, yang saya tunjuk, yang sekarang? Nah, itu di sana banyak pengisi goibnya. Banyak. Dapat menghitung Allah. Berapa Nyai? Coba itu. Banyak sekali. Dapat menghitung Allah. Dari depan sampai belakang. Hanya di dalam rumahnya, saya nggak di halamannya. Berapa Nyai? Ada sekitar. Hah? Sekitar 15-an di dalam. 15. Dari 15 jenis makhluk goib itu, jenisnya apa Nyai? Apa aja? Jenis saya. Jenis kunti, terus Pocong. pocong, terus Tahu itu raja di situ. suaranya Allah lebih keras Nyai. Kunti, pocong, terus? Hah? Nggak kedenger Nyai apa? Kelong wewe. Kelong wewe. Para sobat pada paham kali ya apa itu kelong wewe? Di sini juga nyebutnya sih kelong wewe juga. Terus ada lagi apa Nyai? Ada yang paling kuat apa energinya? Dengan izin saya dapat mendeteksi Allahu api selama dapat mengetahui energi yang paling kuat yang mengisi rumah kosong tersebut. Allah. Apa Nyai? Wah, ini siapa lagi nih yang masuk? Allahu
hanya menguasai badan. Kenapa? Bisa bahasa Indonesia. Allahu, Allahu. Tuh, siapa saya? Dapat melihat Allahu? Siapa saya? Lihat? Udah santai, duduk ya, duduk. Udah, saya kesini hanya silaturahmi aja. Mbak siapa? Mbak Sa? Oh, anu di rumah kosong eta? Ente nggak ganggu Mbak, silaturahmi. Ayo nanya di dia, sering kejadian, lihat penampakan. Silaturahmi, kalau terang doang. Amun abdi tos terang ka Mbah, insya Allah kinku abdi kasihan ke masyarakat bahwa sosoknya iya supaya tentang aya salah tingkah atau salah tindakan anu nyebabkan Mbah kasinggung. Gitu Mbah. Ya. Jadi orang teh saling Mbah sesama makhluk Allah. Saling menghargai. Gitu Mbah. Niatnya gitu silaturahmi ka Mbah. Kenal. Terangkan Mbah di belakang saya lah. Ya. Tak abdi diutus gitu supaya orang sesama makhluk Allah saling berkesinambungan, sinkronisasi, toleransi, gitu bahasa nama Mbah. Ya. Alhamdulillah Mbah gitu mah tengah ganggu mah. Cuma abah tadi ya teh hayang ngungkap baheula cenah aya legenda tikolot abdi atau tikolot masyarakat di dieu aya panganten baheula anu leungit ngadadak. Legendana di dia. Mbah tahu? Kancolah manehna. Alhamdulillah tak aya bang bolongan cerita Mbah. Nah, tapi terlepas para sobat, ini informasi ini hanya sebatas informasi menambah pengetahuan, wawasan aja, bukan satu mutlak kebenaran. Mbah punten, upami ditingali ku sosok Mbah berupa naon bentukna ya. Menggerakkan kieu mah masih gana maung ya, Mbah. Ya, manggas cicing dia. Oh, gitu. Punten, Mbah. Mbah di dia di wilayah mana, Mbah? Di hareup. Mbah di paling kuat. Hah? Aya di rajana lebih kuat. Di Mbah. Mbah yang ketambahan lebih kekuatan. Santai Mbah. Hah? Mbah kumaha? Supaya Mbah lebih kuat, lebih sakti. Hayang Mbah tambahan? Tahu kan Mbah, diburi saha saya, saha? Ya, insya Allah bisa Mbah. Ya, Mbah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat merasakan hakikat iman Islam yang sebenarnya. Allah, Mbah rasakan bahagia, tentram, damai. Ya, Mbah, damai, tentram, adem, tuh Mbah. Terasa kok Mbah? Ya, Mbah yang kita ngerasakan gitu. Kayak Mbah energinya lebih gede deh. Ya Mbah. Turutan omongan abdi Mbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu dengan izin sanad cahaya ilmu Islamnya lengkap masuk Allahu, tata cara zikirnya, tata cara sholatnya Allahu, ilmu yai masuk Allahu, sempurna keiman Islamannya. Dapat Allah terukir dannya sampai yaumil akhir. Rasulullah terpatut sampai yaumil akhir. Allahu energinya bertambah menjadi 1000 kali lipat dari semula. Allahu bi sallallahu Muhammad bi apabila dia berbalik kafir lagi dia akhirnya akhir, maka otomatis tubuhnya meledak. Allahu Mbah. Selain Mbah kau ditambah sakti, kau abdi dipilih stempel ya. Mun Mbah engke yaumil akhir atau di hari kemudian Mbah balik lagi kafir,
tubuh Mbah meledak. Allah. Terasa ke Mbah kuari perubahannya? Mbah, lebih enak. Sempurna, sempurna kembali selamanya Allah. Sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna, sempurna, sempurna. Tuh Mbah tinggali, Mbah tes berubah kuari. Iya Mbah, carikan luras, kurang ngobrol. Ya, Mbah. Ya, kuari mah ngis itu tuh. Selain maung deh kuari mah. Bisa baik aja. Tapi enggak Mbah bisa dengan kekuatan Mbah bisa berubah jadi maung deh kumaha Mbah yang jadi dong manusia dong abdi kieu. Oh, bisa Mbah kasep kuari mah. Nya. Mbah gaduh nami saha namina? Teu gaduh nami. Mbah ieu golongan naon? Siluman, jin, atau ruh? Baheulana. Hah? Siluman maung. Mbah baheulana ti golongan manusia atau ti golongan jin? Di golongan jin. Para sobat, telah terjadi tadi beberapa informasi yang kita terima. Dia ini adalah siluman harimau yang menempati wilayah sini. Mungkin tadi awalnya merasa keganggu, tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan bahwa niat kami ke sini adalah untuk silaturahmi dan menggali beberapa informasi tentang misteri tanjakan penganten ini. Dan tadi kita dapat mendengar dari dia bahwa hilangnya pengantin tersebut karena kancolah manehna. Istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesia itu? Apa kancolah? Ya banyak gaya. Banyak gaya ya. Gayanya apa? Ya banyak gaya lah. Yang mungkin pada saat itu yang masih hutan atau masih apa, kesinggung pengisi gaibnya sehingga dia menghilangkan kedua sosok pengantin tersebut, sepasang pengantin tersebut. Nah, alhamdulillah ini sudah kondusif. Saya akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang kenapa sosok pengantin itu bisa hilang dan sekarang dia ada di mana. Mbah punten, Mbah kuring tos raosnya nyariosna kita tos lebih Allah nyariosna lebih keras. Kang Ardi mana? Kang, siap. Biasa ini para pesobat, kalau lagi ada mediasi seperti itu, ada beberapa jamaah yang sangat responsif tentang getaran-getaran energi gaib sehingga dia ada yang bereaksi ya. Mbah, supaya langkung rawas abdi ngobrol sareng Mbah, kumamun abdi manggil Mbah aja lah ya. Mbah yang gaduh nami teu? Kumaha ku abdi dikasih nami? Kenging Mbah. Supaya rawasin ya harusnya. Hah? Punten Mbah, bahasana kurang keras. Ya Allah mempunyai kemampuan untuk otomatis suaranya lebih jelas, lebih keras. Lebih lancar. Kunan Mbah tadi teka kuping punten. Apa katanya? Ada yang dengar? Punten Mbah naon tadi? Geus boga. Punten Mbah bisik bae saha namina? Beri bisik bae Mbah supaya abdi nyares gampil. Ari-ari keterangan ku nusannya sanan Mbah namina saha? Kulan saha? Jaga raksa. Oh ya udah. Tapi abdi lebih rawas memanggil Mbah bae lah. Mbah, tadi orang kembali deui nya. Kan tadi ya. Mbah tadi nyarios. Nya. Kunaon Mbah? Tos, Mbah. Mbah kuari lebih sakti. Lebih gede energinya tos. Biarkeun bae, Mbah. Mbah. Tadi nyarios, Mbah. Tadi cenah penganten leungit gara-gara kancolah. Ku polahna sorangan. Gitu, Mbah nya? Nya, Mbah. Gitu. Nah, terus Ya gitu nyata. Hah? Pada yang datang. Udah pernah datang?
orang datang. Batur yang datang. Itu rek naon bah datang ke dia? Karena bejaan barang aja. Oh supaya asup ke dia, ke mediator. Datang ke dia nak bejaan. Dengan bejaan. Barang ke dia kan. Jadi kumaha mbah? Apa mbah keluar helan atau turun helan itu rek dasupkeun ka dia? Mendapat informasi. Itu kadi itu maksud. Hah? Kadi itu datang nak. Datang nak kadi itu tuh. Oh datangnya ka ditu. Geus bias teu mah lah, urang lanjutkeun tadi ngobrolna bah. Supaya ieu waktu tos lila-lila ya bah. Tadi dua pengantin anu leungit ya, ieu sepasang pengantin anu leungit ya, leungit gara-gara kena pola sorangan gitu bah. Heeh. Nah, kitu bahkan colong non bah bisa ngasih contoh secara detailna. Kunaon we na apa ucapan anu salah, apa tindakan anu salah naon bah? Ada sompral. Sompral. Contohnya bah kumaha contoh? Non kuping kumbah. Segala dia manena dibiarkan diumbar. Hah? Segala omongannya diumbar. Segala omongannya diumbar. Jadi para sobat, ini maaf saya menggunakan bahasa Sunda karena yang masuknya juga menggunakan bahasa Sunda. Jadi informasi dari si Mbah ini, sosok goib yang masuk ke mediator ini mengatakan bahwa pengantin itu hilang karena gala tingkah lakunya dia sendiri dengan sompral kata-katanya. Jadi kata-katanya kalau sompral itu biasanya sombong, identik dengan kalau bahasa Indonesia itu dengan sombong gitu. Sehingga menyinggung sosok goib yang ada di sekitar wilayah ini. Sehingga sekarang wah sosok goib pengantin itu masih ada di sini. Ada di situ tuh. Ada. Ada. Di situ. Dia posisinya sekarang sedang menjalani hukuman atau emang menjadi penduduk di sini yang tinggal di sini? Dia jadi penduduk di sini tuh. Jadi penduduk. Ada mbak sekarang? Ada dia jadi kerajaan. Punya kerajaannya? Di situ. Oh. Jadi dia jadi raja bah kalau punya kerajaan? Enggak? Di sana. Alhamdulillah para sobat sekarang dia bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Ya di sana. Di sana itu di mana bah? Tempatnya di sana. Di Gantarawang. Ya itu tempat dia ramai. Oh gitu. Mungkin para sobat ada sesi tersendiri kali ya. Kenapa mbah? Allahu energinya kuat untuk menahan gangguan dengan izin. Allahu seluruh pengganggunya otomatis terpental. Hanya rebus. Allahu biarkan Allahu tidak bisa masuk mengganggu Allahu, terpental otomatis yang mau mengganggu penyusup pengganggu motor. Tapi sekarang sudah jadi kalau yang terjadi penampakan sekarang itu emang dari sosok dia atau bukan, Mbak? Bukan. Sosok makhluk lain. Oh. Ya. Duduk. Allahu bibabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Mohon Kang Ardi untuk mengantisipasi ya. Tahu Mbak siapa yang datang? Itu yang dibacakan koin tadi. Buat masih babaturan bahkan nih. Masih babaturan. Punten Mbah, kunaon Mbah, anu disampaikan. Nah. Mbah. Ada mic enggak? Mic. Cuma dua doang ya? Punten Mbah. Punten Kang, bantosan, antelkeun. Iya, Kang. Tidak boleh menyerang apabila dari serangan otomatis energinya akan hilang. Bila menyerang otomatis energinya akan hilang. Allahu Izin Mbah, izin. Kunaon Mbak, kunaon, punten. Izin kunaon.
apakah informasi yang disampaikan Mbah ini tidak benar? Atau apa ada yang mau disampaikan lagi? Udah di bawahnya. Udah di bawah. Siapanya yang nggak boleh dibawa-bawa, Mbah? Mbah? Geus tenang gitu teh. Dak munculkeun kabeh di dieu. Tapi ulah ieu Abah. Mbah Mas ini tahu itu? Mbak Mas ini tahu itu? Berarti maaf itu Mbak, apa tadi sosok dua pengantin itu udah hidup tenang? Betulnya enggak mengganggu apa-apa kan? Mereka udah tenang kan? Adapun penampakan itu kemungkinan besar bukan dari sepasang pengantin tersebut ya. Makhluk gaib lain yang meniru-niru seperti itu. Oh, itu mungkin yang mau disampaikan oleh Mbak yang satu lagi ya Mbak? Ya, jadi udah tenang mereka ya. Ya, terima kasih loh untuk informasinya Mbak. Segera balik. Nah, para sobat, ini terjadi dua dialog antara dua makhluk gaib. Ya udah. Udah Mbak. Yuk. Mau pulang ya. Yuk salam Mbak. Dengan izin Allah. Keluar. Allah. Keluar. Refresh hilang seluruh ruh dan sukmanya. Kembali ke semulanya dengan penuh energi. Hilang efeknya, hilang. Biar sallallahu Muhammad. Press. Sudah alhamdulillah. Kang Ardi punten, keluar kini sami lah. Sudah cukup kayaknya informasinya. Refresh, hilang. Ya udah hilang. Semuanya makhluk gaib yang pengganggu terpantau otomatis, yang mau masuk lagi terpantau tidak bisa. Terproteksi kuat. 1900 Alhamdulillahirabbil alamin. Para sobat Padepokan Sultan Hasanuddin, telah kami mencoba untuk mediator atau mediasi sosok gaib yang tahu tentang kejadian itu, walaupun kenyataannya ini ada beberapa kejadian-kejadian pro dan kontra gitu ya, sesama makhluk gaib gitu. Tapi terlepas dari kejadian tadi, kita bisa menyimpulkan atau menarik benang merah bahwa ternyata sosok sepasang pengantin yang hilang itu informasi dari makhluk gaib yang kedua yang masuk kepada mediator kedua itu sudah tenang, jangan diungkit-ungkit lagi, ya kan? Terus itu kesimpulan pertama. Yang kesimpulannya kalau ada sebagian masyarakat atau salah seorang dari yang menggunakan jalan tanjakan ini melihat sosok dua pengantin tersebut, itu bukan asli sosok pengantin yang hilang itu, yang menurut legenda, tapi itu adalah makhluk lain yang meniru-niru. Itu kesimpulan keduanya. Terus yang ketiganya, ini udah yuk, udah Allah, udah sadar Pak Jiman, ya istighfar semuanya, kendalikan diri. Allah, semuanya hilang terpental. Ya. Terus yang keduanya, tadi ada permintaan yang mendadak dari request dari salah satu masyarakat di sini tentang rumah kosong tersebut. Ternyata kenapa rumah kosong itu tidak betah atau tidak lama ditinggali oleh penghuninya? Karena di sana juga banyak sosok gaibnya gitu. Bahkan jumlahnya di dalam rumahnya sendiri itu ada 15 dengan berbagai macam sosok gitu. Yang ada 50-50 enggak? Ada 50-50 enggak? Terus Nggak ada, yang keduanya, yang ketiganya, 1, 2. Jadi saya sudah pesan dari tadi bahwa segala sesuatu informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib itu bukan suatu kebenaran yang mutlak, hanya dijadikan sebuah informasi yang mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan buat kita dan menambah wawasan bagi kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Gitu. Ya.
Jadi bagaimana Kang Heris, Pak Juman, udah normal ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Padepokan Sultan Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para netizen yang telah menonton video atau konten yang kami buat ini. Semoga akan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.